warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyam wa ja'ala ramadhana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasna al-kitaba alladziina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang terhormat Tuan Imam, yang terhormat seluruh pengurus DKI Masjid Al-Hidayah, para asatiz, para hujaj, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, malam hari ini kita memasuki malam ke-17 daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan perjalanan Ramadan kita dari awal sampai hari ini diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dua hari ini atau beberapa hari ini begitu panas menyengat ya Pak. Jalan tadi siang-siang melihat muka orang begitu lelahnya, begitu capeknya ketika melaksanakan ibadah puasa. Sama capek juga ya, lelah juga kita hari ini. Panas begitu terik, muka begitu melihat matahari, cemberut melihat matahari. Mudah-mudahan wajah-wajah yang lelah, wajah-wajah yang capek, apalagi sambil mencari rezeki, nanti Allah ganti dengan wajah-wajah yang penuh dengan cahaya, wajah-wajah yang penuh dengan kegembiraan di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini malam penuh kemuliaan, malam diturunkannya Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Atau di dalam surat Al-Qadar Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalimat yang Allah gunakan adalah kalimat yang berdasarkan kepada kalimat dasarnya adalah anzala. Bahwa ketika Allah menurunkan bahwa ini adalah benar-benar Al-Quran datangnya dari Allah. Al-Quran tidak turun sendiri. Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad. Al-Quran bukan catatan-catatan kecil, tetapi Al-Quran adalah Allah sendiri yang menurunkan melalui dua tahap. Tahap pertama yaitu diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfuz menuju ke langit dunia, yang terjadi menurut Ibnu Katsir terjadi pada tanggal 17 Ramadan, pas malam ini. Turunnya Al-Quran, kemudian tahap kedua Allah turunkan secara beransur-ansur melalui wasilah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 23 tahun. Al-Quran adalah kemuliaan. Makanya kalimat yang dipilih oleh Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Ini mengandung arti bahwa ketika apapun urusannya yang berkaitan dengan Al-Quran pasti berakhir dengan kemuliaan. Dalam tafsir Ruhul Ma'ani itu dituliskan nuzila fiha kitabun du qadar.
Malam 17 Ramadan itu diturunkan sebuah kitab, yang kitab itu adalah merupakan sebuah kemuliaan. Biwasitotin malakin dzul qadar, dengan wasilah malaikat yang mempunyai kemuliaan. Ila Rasulillah dzul qadar, yang ditujukan kepada Rasulullah, yang Rasulullah juga punya kemuliaan. Illa ummati dzati qadar, yang Al-Quran itu diperuntukkan untuk umat Muhammad, yang umat itu adalah umat yang penuh dengan kemuliaan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran pasti berakhir dengan kemuliaan. Malam ini malam penuh kemuliaan gara-gara Al-Quran diturunkan. Bulan Ramadan bulan penuh dengan kemuliaan gara-gara unzila fihil Quran, karena bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Rasulullah Muhammad yang menerima Al-Quran sebagai mukjizatnya adalah Rasul yang termulia, bahkan dia adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Rasul yang paling mulia. Malaikat di antara ribuan bahkan miliaran malaikat, malaikat yang paling utama adalah malaikat Jibril, penghantar Al-Quran yang diturunkan Allah, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Dan kita umatnya adalah umat yang diberikan Al-Quran. Kita adalah umat yang mulia. Cuman apakah kita udah mulia dengan Al-Quran? Apakah kita mampu dimuliakan oleh Al-Quran? Dalam surat Al-Fatir Allah berfirman, Allah bagi 3 golongan orang-orang yang mensikapi Al-Quran. Kira-kira kita golongan yang mana? Allah berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad min ibadina alladziina astafaina min ibadina, kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Al-Quran sudah kita pegang, Al-Quran sudah ada menjadi pedoman hidup kita, tapi bagaimana kita mensikapinya? Allah bagi 3. Allah katakan, "Faminhum zalimun li nafsi." 1 adalah kelompok orang-orang zalimun li nafsi, orang yang menjolimi dirinya sendiri. Siapa dia? Orang-orang yang ketika Al-Quran diturunkan mereka menolak mentah-mentah. Mereka tidak percaya Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Mereka tidak mengindahkan apapun yang termaktub di dalam Al-Quran. Yang mereka tetap lakukan adalah melanggar perintah-perintah Allah. Zalimun li nafsi, mereka sedang menjolimi kepada dirinya sendiri. Boro-boro bisa baca Quran, boro-boro bisa hafal Quran, enggan megang Quran juga, enggak mau dibimbing sama Al-Quran. Kelompok yang pertama. Wa minhum muqtasid. Kelompok 2 adalah kelompok yang tengah-tengah, yaitu kelompok orang-orang yang mereka mengindahkan perintah Al-Quran. Allah perintahkan puasa, dia puasa. Allah larang untuk berzina, dia tidak melakukan perzinahan. Dia melakukan perintah Al-Quran yang wajib dikerjakan, yang larangan ditinggalkan, sekedar di batas itu saja. Quran suruh baca, dia bisa membaca. Kelompok yang kedua masih dalam kelompok yang semangat untuk bisa masuk ke dalam surga. Kalau kelompok yang pertama sudah jelas mereka orang-orang yang menentang Al-Quran, yang tidak percaya bahkan malah tidak mengamalkan Al-Quran, jelas-jelas adalah orang-orang yang terjerembab di dalam neraka. Yang ketiga adalah wa minhum sabiqun bil khairat. Golongan ketiga adalah golongan orang-orang yang berlomba dalam kebaikan. Ketika Al-Quran berfirman, ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, Allah tuliskan kewajiban, Allah tuliskan larangan. Mereka tidak hanya sebatas melaksanakan kewajiban, tidak hanya sebatas meninggalkan larangan, bahkan mereka yang sunnah pun mereka tunaikan. Ini adalah kelompok yang terbaik. Ini adalah kelompok terdepan.
kelompok sabiqun bil khairat. Mereka berlomba-lomba ingin mengamalkan Al-Quran, tidak hanya sekedar bisa baca. Dia pandai untuk menghafal Al-Quran, tidak hanya sekedar menghafal. Dia mencari ilmu tentang Al-Quran, belajar menafsirkan Al-Quran, belajar memaknai Al-Quran. Bahkan tidak sekedar itu, dia mengamalkan Al-Quran biiznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kelompok yang terdepan. Kalau bulan puasa romannya kita jadi kelompok yang ketiga ini romannya nih. Amin ya. Ama Quran romannya dibaca, Qurannya dibaca. Udah hatam. Halo. Banyak yang udah hatam, banyak yang belum. Dibaca sampai ada yang hatam 3 kali, ada yang hatam 4 kali, sambil direnungin itu Al-Quran, sambil diamalin. Bahkan dia sampai mengamalkan apa-apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah demi mengamalkan Al-Quran. Sunnahnya dihidupkan. Orang seperti inilah orang yang sabiqun bil khairat, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, yang berpedoman pada Al-Quran. Ini dijamin oleh Rasulullah, orang-orang yang tidak akan tersesat. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatur rasulih. Aku wariskan kepadamu 2 perkara yang ketika kau berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat, kamu tidak akan tersasar. Kamu berpegang kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah. Ketika puasa Ramadannya ini, mudah-mudahan, makanya bulan puasa itu bulan kemuliaan. Diturunkan sesuatu yang mulia, yaitu Al-Quran. Diperintahkan puasa, udah puasa, sholat wajibnya dilaksanain, sholat sunnahnya dilaksanain, sedekahnya dilaksanain, Qurannya dipelajarin. Ini adalah ciri-ciri sabiqun bil khairat. Makanya penting sekali bulan Ramadan itu sebagai bulan tarbiyah buat kita. Setelah Ramadan, contoh perilaku kita seperti perilaku ketika bulan Ramadan. Insya Allah perilaku ibadah di bulan Ramadan itulah perilaku sabiqun bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah bimbing kita terus mengamalkan Al-Quran. Yakin membuka di awal tadi, ketika kita berkaitan dengan Al-Quran pasti berujung dengan kemuliaan. Betapa mulianya orang yang mempelajari Al-Quran, betapa mulianya orang yang menghafal Al-Quran, betapa mulianya orang-orang yang mempelajari Al-Quran, dan betapa mulianya orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran nanti di alam kubur hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa jadi 2 pilihan. Dia menjadi sesuatu yang dapat menolongmu, atau menjadi sesuatu yang dapat mencelakakan. Tergantung kita mensikapi Al-Quran di dunia ini. Ketika kita memuliakan Al-Quran, maka Quran hujjatun laka, dia menjadi pembela kita nanti di alam kubur. Tapi ketika Al-Quran kita sia-siakan, maka rendahlah derajat kita di dalam kubur nanti. Dia menjadi pembela ketidaksesuaian amal kita ketika di alam dunia ini. Maka oleh karena itu, malam nuzulul Quran ini malam penuh dengan kemuliaan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah terima amal ibadah kita malam hari ini. Allah jadikan kita hamba-hambanya yang sabiqun bil khairat, terus berlomba-lomba untuk mencari, mengamalkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi orang-orang yang menjadi syafaat, menjadikan orang-orang yang bisa menjadi syafaat nanti di hari kiamat dengan membawa Al-Quran menjadi syafaat kita nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kultum singkat yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat, khususnya untuk pribadi dan jamaah sekalian. Sama-sama kita kembali kepada Al-Quran, kita pelajarin lagi. Yang belum bisa baca, belajar baca, jangan malu. Udah tua, biarin. Teman saya di Boyongsari, santrinya tua-tua bisa. Belajarnya belajar apa? Baca Quran, belajar baca. Kenapa? Mereka baru tersadar bahwa mereka belum bisa baca Quran. Kenapa? Malu nanti kalau umat Islam tidak bisa baca Quran.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.